Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levender Fajri dari kelompok 8 Metodologi Penelitian Sosial Kuantitatif. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu format-format dari proposal kuantitatif. Nah, jadi yang pertama itu ada halaman judul. Judul harus menggambarkan secara ringkas isi dari penelitian. Terus selanjutnya ada halaman pengesahan, halaman persetujuan dari pembimbing skripsi. Persetujuan dapat diperoleh setelah proposal dianggap layak oleh pembimbing untuk diajukan ke seminar proposal. Kemudian ada daftar isi. Nah, dalam daftar isi itu memuat judul dan subjudul bagian-bagian proposal beserta nomor halamannya. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian proposal. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah atau latar belakang. Nah, dalam subbab ini dijelaskan mengapa sebuah permasalahan atau masalah itu dianggap penting atau perlu untuk diteliti. Nah, latar belakang ini juga dapat diperoleh dari argumentasi orang lain atau dengan memperlibatkan fakta empiris yang mendukung dengan jelas sehingga dapat kita lakukan penelitian. Selain itu, latar belakang masalah juga kita dapat peroleh dari surat-surat kabar, tulisan-tulisan di buku, atau penelitian sebelumnya yang belum lengkap. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, pada penelitian kuantitatif, rumusan masalah itu harus sudah dirumuskan secara jelas, karena masalah penelitian tidak dapat lagi diubah di lapangan. Proses pendefinisian pertanyaan, penelitian merupakan proses awal yang sangat dominan dalam penelitian kuantitatif. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu merupakan apa yang akan dicapai dalam sebuah penelitian, atau menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, tujuan penelitian itu dikemukakan dalam bentuk pernyataan. Nah, tujuan penelitian itu terbagi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu adalah berisikan hasil akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Sedangkan tujuan khusus adalah batasan-batasan masalah atau fokus penelitian yang akan dicapai oleh si peneliti dalam penelitian tersebut. Kemudian ada manfaat penelitian. Dalam subbab ini dijelaskan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Manfaat tersebut bisa dalam bentuk sumbangan untuk pengembangan ilmu atau pemecahan masalah yang praktis. Nah, kemudian ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian kuantitatif merupakan dasar bagi perumusan hipotesis penelitian. Dalam kerangka pemikiran tercermin gambaran variabel-variabel apa yang akan diteliti, bagaimana hubungan antara variabel penelitian, penjelasan teoritis hubungan antar variabel dalam penelitian, serta berbagai hasil penelitian yang relevan untuk memperkuat penjelasan teoritis antar variabel. Nah, kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu merupakan hasil dari kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel penelitian berupa kesimpulan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui data-data empiris lainnya. Hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk eksploratif, kausalitas, atau korelatif. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Aljawaroh. Di sini saya akan menjelaskan materi isi proposal penelitian kuantitatif, yang mana tadi ada beberapa poin yang sudah dijelaskan oleh teman saya Alivia, tetapi ada poin yang belum dijelaskan oleh teman saya Alivia tadi. Nah, poinnya itu adalah metode penelitian. Nah, jadi metode penelitian merupakan prosedur yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Nah, untuk itu si peneliti harus menyiapkan atau menetapkan terlebih dahulu mengenai yang pertama ada pendekatan penelitian yang digunakan. Nah, pendekatan penelitian harus sesuai dengan permasalahan penelitian. Yang kedua ada populasi dan sampel, yang mana populasi ini merupakan semua objek yang akan menjadi sasaran penelitian, dan sampel merupakan bagian yang mewakili dari populasi yang akan diteliti. Yang ketiga ada responden. Responden ini merupakan orang yang memberikan informasi kepada si peneliti. Di dalam penelitian kualitatif, orang yang memberikan informasi ini disebut dengan informan, sedangkan di dalam penelitian kuantitatif itu disebut dengan responden.
Yang keempat ada teknik dan alat pengumpulan data. Nah, jadi di sini bagaimana si peneliti mengumpulkan data yang ditelitinya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, tekniknya menggunakan teknik kuesioner atau angket, dan alat yang digunakan si peneliti itu berupa daftar pertanyaan, pensil dan pena. Pensil dan pena untuk menjawab daftar pertanyaan. Yang kelima ada unit analisis, yang keenam ada interpretasi data, yang ketujuh ada lokasi penelitian. Nah, jadi di dalam lokasi penelitian, peneliti menjelaskan di mana lokasi penelitian berlangsung seperti itu, dan beserta alasan kenapa si peneliti memilih lokasi itu. Yang ke-8 ada jadwal penelitian. Nah, di sini jadwal penelitian si peneliti menjelaskan mulai dari kapan ia menulis penelitian ini, kapan ia memulai penelitian ini sampai selesai menjadi skripsi. Jadi itulah beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dahulu oleh si peneliti. Baiklah, kita masuk materi selanjutnya tentang ketentuan penulisan. Ada 13 ketentuan penulisan dalam menulis proposal penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 dari 13 ketentuan tersebut. Yang pertama ada bahasa yang digunakan. Nah, dalam menulis proposal ataupun karya ilmiah, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku dengan memperhatikan ketentuan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua ada bahan dan kertas. Nah, di sini bahan dan kertas mempunyai ketentuannya tersendiri, yang mana pada kertas sampul menggunakan bahan buffalo atau linen, dan kertas sampul untuk program S1 FISIP menggunakan warna orange, dan pada ukuran kertasnya itu memakai kertas ukuran A4 berat 70 gram atau 80 gram berwarna putih. Di antara bab 1 dengan bab lainnya diberi pembatas kertas dorslah yang berwarna kuning. Nah, masuk yang ketiga itu ada tajuk. Nah, tajuk setiap tajuk diketik pada halaman baru dengan menggunakan huruf kapital dan ditebalkan serta ditempatkan di bagian tengah. Nah, yang dimaksud tajuk di sini adalah penulisan pernyataan, penulisan abstrak atau abstrak dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia, penulisan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan grafik, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 deskripsi daerah penelitian, bab 3 deskripsi dan analisis data, bab 4 kesimpulan, daftar pustaka, riwayat hidup, dan lampiran. Nah, jadi itulah beberapa hal ketentuan yang ada di dalam proposal penelitian kuantitatif. Nah, untuk ketentuan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edun Rardiansyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ketentuan penulisan dalam proposal kuantitatif. Nah, selanjutnya adalah tabel dan gambar. Nah, tabel dan gambar ini disajikan di kertas untuk materi, kecuali dalam keadaan tertentu dan dapat digunakan kertas ukuran berbeda dan diketik dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pertama, tabel diberi nomor dengan angka Arab sesuai dengan nomor bab yang telah dicantumkan. Selanjutnya, tabel diberi judul di atas tabel berjarak 1 spasi. Selanjutnya, gambar diberi nomor urut dengan angka Arab sesuai dengan nomor urut gambar tersebut di setiap bab. Nomor bab ditulis di depan nomor urut gambar dengan angka Arab. Nah, ketentuan terakhir adalah gambar diberi judul di bawah gambar yang berjarak 1 spasi. Nah, yang kelima ada pengertian naskah. Di sini pengertian naskah menggunakan komputer ataupun laptop.
jarak ketik 2 spasi kecuali abstrak, yaitu jaraknya hanya 1 spasi. Nah, pengertian naskah menggunakan jenis huruf Times New Roman seperti biasa dengan ukuran 12. Biasanya Times New Roman ini diberlakukan untuk semua format skripsi, termasuk sampul dan cover. Nah, seluruh naskah diketik menggunakan huruf yang berukuran sama, kecuali kata asing yang diberi cetak miring atau italik, cetak tebal, atau diberi garis bawah. Nah, selanjutnya awal paragraf dimulai pada ketukan kelima. Yang terakhir adalah setiap bab diberi nomor urut dengan angka Romawi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai tentang ketentuan penulisan. Yang keenam, ketentuan penulisan itu ada jarak tepi, di mana 4 cm dari tepi atas, kemudian 3 cm dari tepi bawah, 4 cm dari tepi kiri, dan juga 3 cm dari tepi kanan. Yang ketujuh ada nomor halaman. Nomor halaman untuk bagian awal naskah atau sebelum bab pendahuluan menggunakan angka Romawi kecil dan ditulis di bagian kanan bawah. Kemudian lembaran halaman judul tetap dihitung tetapi tidak diberi nomor. Mulai dengan bab pendahuluan baru diberi nomor, kemudian angka diletakkan di kanan bawah. Kemudian yang ke-8 ada teks dalam halaman sampul luar. Jadi teks dalam skripsi itu terdiri dari judul skripsi, nama, penulis, nomor BP, logo, jurusan, fakultas, tempat, serta tahun. Kemudian yang ke-9 yaitu mengutip sumber atau referensi. Cara mengutip sumber atau referensi yang dibenarkan hanya 2 cara, yaitu menggunakan catatan kaki atau footnote atau catatan dalam paragraf atau author date. Sebuah buku yang ditulis lebih dari 2 orang pengarang, maka cukup mencantumkan nama pengarang pertama yang dibubuhi kode et al. Kemudian yang ke-10 ada kutipan langsung. Jadi kutipan langsung ini ditulis sesuai dengan naskah aslinya berupa bahasa Indonesia atau bahasa asing. Kemudian kutipan ditulis dengan jarak tepi kiri dan kanan yang berbeda dengan teks yang lain. Kemudian kutipan langsung ini ditulis dengan jarak 1 spasi, diawali tanda petik dan juga diakhiri dengan tanda petik. Dan yang ke-11 yaitu ada kata pengantar. Jadi judul kata pengantar harus dengan huruf kapital dan ditulis kira-kira 6,5 cm sesudah alinea terakhir dalam jarak 5 spasi ditulis nama tempat dan tahun, serta di bawahnya dalam jarak 3-4 spasi ditulis nama penulis dan huruf kapital. Yang ke-12 yaitu daftar isi. Jadi judul bab itu ditulis huruf kapital, kemudian subbab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf awalnya. Penyusunan judul bab harus sedemikian rupa sehingga judul bab itu dimulai dari titik urut yang sama dengan penulisan halaman ditulis dengan angka Romawi kecil. Kemudian yang ke-13 ada daftar pustaka. Jadi penulisan daftar pustaka itu dituliskan dengan tidak memakai nomor pada awal penulisan serta ditulis dengan urutan abjad dan pengarang. Kemudian cara penulisan nama pengarang memakai nama belakang terlebih dahulu, kemudian baru nama depan. Kemudian susunan daftar pustaka itu yang pertama nama pengarang, kemudian tahun, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. Dan dalam daftar pustaka yang dicantumkan hanya nama pengarang tanpa gelar akademik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.